Jadi kalau daya talar lu masih kroco, masih receh mah ya lu kagak bakal paham apa yang diomongin gitu kan. Kok kenapa nggak pakai mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, ya, sampai hari ini masih ramai ya orang-orang membicarakan tentang pondok pesantren Al Zaitun, di mana sholat Idul Fitrinya, sholatnya itu tidak lazim dengan masyarakat Indonesia, bahkan tidak lazim dengan masyarakat dunia Muslim, ya, di mana Bapak Panji Gumilang, ya, pimpinan pondok pesantren Al Zaitun, mengaku mengikuti mazhab Bung Karno. Belum lagi masalah NII, belum lagi masalah wanita boleh menjadi khotib, belum lagi laki-laki dan perempuan boleh bercampur dalam satu saf, belum lagi non-muslim ikut sholat situ dan non-muslim berdoa dengan caranya sendiri. Baik, karena ponpes ini menjadi kontroversi, ini ada pembelaan dari alumni, tapi saya nggak tahu ini alumninya tahun berapa, yang jelas dia alumni. Mari kita dengarkan sama-sama, ya. Baik. Tentang mazhab di Al Zaitun, tentang aliran apa yang di Zaitun, kita nggak pakai aliran ke level, karena Al Zaitun itu muara, karena visi misinya yaitu menjadi pusat pendidikan dan pusat toleransi dan perdamaian. Ya, tentang mazhab gitu kan, dibilangnya apa itu mazhab Soekarno, makanya lu nonton video sampai selesai. Al Zaitun memakai mazhab Soekarno dalam bidang apa? Dalam bidang pembaharuan. Memakai mazhab Soeharto dalam bidang pembangunan. Jadi kalau daya talar lu masih kroco, masih receh mah ya lu kagak bakal paham apa yang diomongin gitu kan. Kok kenapa nggak pakai mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi? Ya itu mah pilihan dong. Dan kalau seandainya kita semua harus bermazhab dengan 4 imam itu, siapa yang menjadikan mereka sebagai imam? Kalau seandainya mereka imam fikih, kenapa khalifah-khalifah Islam di Abbasiyah, Turki Utsmani, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, Samudra Pasai, Mataram Islam, atau mungkin yang kalian tahu kerajaan Bugis gitu, emang kalian tahu mereka pakai mazhab apa? Atau nggak usah jauh-jauh deh, dari host Cokroaminoto, atau mungkin dari 3 muridnya Cokroaminoto, seperti Soekarno, Sekar Maji Marijan, dan mungkin yang Semaun atau Muso tuh, emang mereka pakai mazhab? Kagak. Jadi kayak kalau daya talarnya masih kroco seperti Panjenengan yang kepanasan itu, ya itu mungkin Panjangan belum paham. Ini saya mungkin ngomongnya agak halus karena kemarin banyak yang kepanasan. Katanya santri harus santun. Oke, ini saya pelanin dikit. Toyib, baik ya, baik. Mungkin penjenengan belum paham ya, jenengan belum paham. Katanya di sini, ya katanya di sini saya akan melihat, kalau saya mengamati, melihat sebuah kesombongan dari alumni Al Zaitun ini, ya. Baik, sebelum saya menjawab, ya mari kita sama-sama melihat, menyaksikan video dari Ustadz Adi Hidayat. Apa itu mazhab? Ya, biar kita jelas buat kita semua. Mazhab itu jalan yang mengantarkan kita pada ibadah yang benar sesuai petunjuk Nabi SAW. Antum kalau tidak bermazhab, bagaimana bisa berislam dengan baik? Jadi mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu pilihan dalam mengamalkan ajaran-ajaran Nabi SAW. Misal begini, saya ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaan saya, bagaimana cara antum mengambil Sunnah? Sunnah itu dari Nabi. Antum pernah ketemu Nabi? Mimpi aja belum tentu ketemu Nabi. Nah, cara antum mengambil dari Nabi disebutkan oleh Nabi di hadis Ibnu Majah nomor hadis 233. Wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan para ulama itu pewaris para nabi. Para ulama ketika mengajarkan kepada kita menyampaikan ajaran-ajaran dari Nabi. Yang disampaikannya semua disampaikan, tidak disembunyikan. Di antara yang disampaikan ada pilihan-pilihan beragam. Ketika antum mengambil dari pilihan itu, artinya antum mengambil madhab, pendapat yang sesuai, yang tenang antum amalkan. Makanya Imam Muslim membuat satu bab khusus dalam kitab sahihnya. Antum cari Sahih Muslim jilid yang pertama, ada 9 jilid yang syarah
Imam An-Nawawi. Cari jilid yang pertama halaman 119, posisi paling kiri sebelah atas. Terbitannya Darul Hadis. Warnanya biru dongker, cetakan tahun 2002. Saya belinya di Kairo tanggal 26 Juli tahun 2006 di belakang Husainiyat. Harganya masih 450.000 pada saat itu. Lihat, Imam Muslim di antara penulis kitab Sahih, orang alim. Dan beliau juga menyampaikan dalam satu babnya, Babul Isnadi Minad Din. Babul Isnad, bab belajar agama sesuai dengan runtutan sanad. Sanad itu dari orang-orang yang tersambung ilmunya, informasinya sampai ke Nabi SAW. Belajar nyambung ke Nabi. Kata Imam Muslim, Minad Din, itu yang bagian penting dalam agama. Sebab kalau antum belajarnya tidak dari orang-orang yang paham kemudian agama, tersambung kepada Nabi, maka mohon maaf, itu nanti ada risiko dalam pengamalan ibadahnya. Bisa-bisa ibadahnya ikut keliru. Silakan. Dia memang tidak berjumpa dengan Nabi, tapi dia mengambil ilmu, dia thiqah sampai tersambung ke Nabi SAW. Gurunya bisa macam-macam. Siapa yang belajar itu? Dari mana taunya? Mengamalkan hadis Nabi, wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama pewaris para Nabi. Jadi ketika antum mengambil pendapat ulama, antum mengambil pendapatnya, itu artinya antum mengambil ajaran dari Nabi SAW. Dan pendapat itulah yang disebut dengan madhab. Jadi kalau diartikan apakah kita wajib bermadhab, kalau dalam pengertian fikih harus bermadhab, karena madhab itu pilihan. Tapi kalau dalam pengertian misalnya bermadhab dalam arti, maaf ya, berkelompok, harus pada hal tertentu, itu yang tidak diwajibkan, itu yang kemudian kalau fanatik tidak dibenarkan dalam Islam. Jelas ya? Jadi silahkan ambil jalur. Mazhab itu kalau dalam pemahaman saya lebih kepada jalur keilmuan yang tersambung kepada Nabi SAW. Bukan berarti harus terkotak-kotak kemudian saling berselisih, itu yang tidak tepat. Paham ya? Baik. Nah, sudah paham ya? Sudah paham ya apa itu mazhab setelah mendengar dari Ustaz Adi Hidayat. Nah, sekarang Anda bisa menilai siapakah yang tidak paham di sini? Kita, publik, ya kita semua, atau alumni Al Zaitun yang tadi ngomong itu, atau alumni Al Zaitun ini. Mungkin alumni ini perlu belajar lagi ya, lebih banyak lagi, kurang ngopi kali. Mazhab sesuai apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat itu adalah cara atau jalan untuk mengambil pendapat dalam beragama, ya, untuk menuntun kita dalam beragama sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi mengambil pendapat pun itu harus dari ulama yang bersanad, yang nyambung kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau kita bermadhab, ya, kalau kita tidak bermadhab, ya, misalkan kita tidak bermadhab, bagaimana bisa kita berislam dengan baik? Ya, itu harus kita pahami. Ini pertanyaan untuk alumni ini juga, Kalau atau mau pakai madhab Bung Karno aja, seperti yang disampaikan oleh alumni tadi itu ya. Sekarang kita cek, apakah Bung Karno itu seorang ulama, ya? Apakah beliau bersanad? Ya, yang kita kenal Bung Karno adalah presiden pertama Indonesia, bukan ulama. Dia tadi ngeles, katanya madhab Bung Karno itu adalah sebuah pembaharuan. Apa yang mau diperbaharui? Di sini Al Zaitun pusat pendidikan, apalagi ajaran Islam di situ ya, bukan pemerintah. Apakah mau memperbaharui Indonesia? Bung Karno itu memperbaharui Indonesia, ekonominya dan sebagainya. Lah kalau Al Zaitun pakai mazhab Bung Karno tersebut, apakah mau memperbarui negara atau agama? Perlu dicatat bahwa agama Islam itu sudah sempurna. Dalam Al-Quran, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Agama Islam itu sudah sempurna, ya. Dan Bung Karno bukanlah seorang ulama, bukan ahli fikih. Mana? Kalau 4 mazhab itu ada bukunya, ada kitab fikihnya masing-masing. Nah, kalau Bung Karno, mana mazhab Bung Karno yang isinya fikih ibadah semua, yang isinya sholat dan sebagainya? Mana mazhab Bung Karno? Kalau ada, saya mau beli, mau baca itu. Baik, terima kasih seperti itu ya. Semoga kita istiqamah. Ini hanya sharing saja. Ikuti saja 4 mazhab itu sesuai dengan negara setempat. Kalau di Indonesia kita mayoritas Syafi'i. Baik, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.